Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat buat semua. Apa kabar? Pagi ini Rabu 6 November 2024. Ya. Kali ini kita bicara sesuatu yang ini penting banget sih buat saya omongin, yaitu algoritma konsumsi penonton YouTube Indonesia, di mana pada umumnya kalau video-video YouTube yang durasinya panjang gitu ya, pada umumnya nggak gitu disukai oleh mayoritas orang-orang di Indonesia. Kenapa? Karena kalau memang videonya durasinya panjang tapi isi kontennya adalah konten yang light, konten yang ringan gitu ya, nah itu pada seneng orang. Tapi kalau isi kontennya udah berat, apalagi kalau udah ngomongin tentang politik, ngomongin tentang urusan publik, urusan pemerintahan, negara gitu ya, dan sebagainya, nggak semua orang tertarik. Kenapa? Karena satu, masih banyak masyarakat di Indonesia yang memilih untuk bersikap apolitis, alias kalau bahasa kasarnya sih ya, they don't give a fuck on politics and government affairs gitu. Mereka nggak begitu peduli terhadap politik dan isu-isu yang berkaitan dengan isu pemerintahan di Indonesia gitu loh. Dan mereka sama sekali tidak tertarik untuk terlibat dalam memberikan ide, masukan, solusi, kritik, dan saran untuk pembangunan Indonesia ke depan. Ya, karena mereka merasa peran mereka nggak dianggap penting dan aspirasi dari mereka pun juga belum tentu didengar oleh pemerintah gitu loh. Nah ini kan menurut saya pribadi ya, ini kan adalah sebuah logical fallacy yang akut yang harus dibenahi. Ya, jadi mereka gak apa-apa disuguhkan video YouTube yang berdurasi panjang gitu ya, tapi kontennya bukan konten yang berat, kontennya itu konten light. Nah itu sebabnya kenapa orang-orang sini lebih senang nontonin YouTube artis ya, kayak nontonin Rans, nontonin Gen Halilintar, nontonin ya pokoknya konten-konten yang ringan gitu loh. Bahkan rekaman acara TV kayak Lapor Pak atau Arisan dan seterusnya. Atau zaman dulu mungkin rekamannya OVJ ya, Opera Van Java gitu kan, dan seterusnya. Jadi memang bukan masalah panjang pendeknya durasi sih ya, tapi isi kontennya. Kalau isi kontennya adalah isi konten yang ringan gitu ya, apalagi kalau kita bikin reels, kita bikin TikTok, kita bikin snack video, isi kontennya itu yang ringan-ringan aja ya, isi kontennya yang ringan-ringan pasti orang banyak nonton. Atau isi kontennya berkaitan dengan agama, terutama agama masing-masing lah. Nah apalagi kalau preachernya atau pendakwahnya itu adalah pendakwah yang mereka suka, wah itu pasti rame penontonnya. Pasti rame ya, karena orang sini, mohon maaf ya, masih banyak yang, saya nggak mengatakan mabuk agama sih, tapi ibaratnya kayak masih belum bisa, masih istilahnya, iya dibilang overdosis agama juga saya nggak mau menggunakan kata itu, tapi masih dibilang kayak mereka beragama tapi nggak berilmu, titik deh, itu aja.
Mereka beragama tapi nggak tahu bagaimana cara penerapannya yang baik dan benar. That's it, itu aja. Alias mereka hanya istilahnya hanya berpedoman kepada textbook, hanya berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh preachernya, dan itu yang diterapkan secara harfiah. Nah, jadi kalau saya lebih senang menggunakan kata yang seperti tadi, beragama tapi kurang berilmu, beragama tapi kurang paham bagaimana cara mengimplementasikannya yang baik dan benar itu seperti apa, gitu loh. Tapi kalau mereka dengar ceramah-ceramah agama pasti seneng, apalagi dari preachernya. Nah itu. Jadi saya tuh mulai ngerti gitu lah pola genre konten yang disukai oleh penonton atau penikmat YouTube Indonesia gitu ya. Jadi rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang menyenangi konten-konten yang ringan. Apalagi kalau udah ngomongin tobrut. Nah tuh itu lagi ngetren banget itu. Udah ngeliatin cewek tobrut, pargoy, itu ya. Karena saya dekat masjid aja, saya nggak mau panjangin apa itu tobrut, gitu ya, nggak ngerti. Nanti aja kalau di rumah atau di luar dari tempat ibadah, itu baru kita bahas lebih detail lagi ya. Ini fenomena yang menurut saya ya menunjukkan bahwa orang Indonesia tuh lebih senang dihibur ketimbang disuplai dengan ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Selamat pagi semuanya.